Menunggu atau menanti memang bukan satu hal yang menyenangkan, apalagi bagi seseorang yang sudah terbiasa melakukan segala sesuatunya serba cepat. Maunya terburu-buru dan instan, sesegera mungkin harus selesai, dan apa yang dinantikan atau apa yang ditunggu itu secepat mungkin harus datang, harus tiba, karena akan buang waktu kalau menunggu itu menjadi terlalu lama. Namun menarik sekali ungkapan atau kata berharap di dalam versi Alkitab bahasa Ibrani adalah sama dengan menantikan atau menunggu. Dan ini menandakan kepada setiap kita orang percaya bahwa memang berharap itu identik dengan menunggu, menantikan sesuatu. Pada saat menantikan itulah maka seseorang sebenarnya diuji, bukan saja kesetiaannya dan ketekunannya, tetapi juga diuji kesabarannya. Dan banyak orang yang mengatakan menunggu ini melelahkan, dan menantikan itu adalah sesuatu yang justru membuat seseorang menjadi lemah, lengah, dan bahkan pada saat menanti itu tidak jarang yang lalu kemudian menyerah kalah. Karena merasa menanti atau menunggu itu adalah sesuatu yang menyedihkan, menyulitkan, membuat kecewa, membuat berduka cita. Karena begitu lamanya penantian itu berakhir. Tapi disinilah justru keunikannya berharap kepada Tuhan. Menantikan Tuhan, memang ada sebagian orang yang melakukannya dengan bersungut-sungut, melakukannya dengan amarah, kekecewaan, dan akhirnya berujung pada duka cita dan ratapan. Tetapi justru ada rahasia untuk supaya kita bisa bersukacita saat berharap kepada Tuhan. Apakah itu? Saya Nikolas Kurniawan akan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, masih dari tulisan-tulisan Amsal, ayat-ayat yang mengandung pesan pengharapan. Kali ini dari Amsal 10 ayat 27 sampai 28. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Amsal bisa didefinisikan sebagai sebuah kitab yang mengandung kata-kata yang singkat berdasarkan pengalaman yang panjang. Unik sekali ungkapan ini, karena memang Amsal mengandung kutipan-kutipan per ayat satu dengan yang lainnya. Bila kita membaca seluruh kitab Amsal, kutipan satu ayat demi satu ayat itu bisa berdiri sendiri tanpa berhubungan satu dengan yang lain. Walaupun di dalam pasal demi pasalnya itu mengandung penekanan-penekanan tertentu, tetapi Amsal justru memberitahukan kepada kita bahwa ini bukan sekedar kutipan belaka, tapi berdasarkan sebuah pengalaman nyata yang panjang yang dialami oleh si penulisnya. Apalagi Amsal ini ditulis oleh seorang yang sangat berhikmat, yaitu Salomo, yang menerima banyak pemberian hikmat dari Tuhan dalam posisi dia sebagai seorang pemimpin dan sebagai raja yang dipilih oleh Tuhan. Dan Amsal pasal 10 yang tadi 2 ayatnya dibacakan, ini merupakan Amsal yang menekankan 2 kata penting, yaitu bijak dan benar. Mengapa kedua ini disebut penting dalam Amsal 10? Karena kata-kata inilah yang sering muncul di dalam ayat demi ayat dalam pasal 10 itu. Orang yang bijak sesungguhnya mempraktikkan kebenaran, dan orang yang benar bertumbuh di dalam kebijaksanaan. Dengan kata lain, kebenaran dan kebijaksanaan tidak pernah bisa lepas satu dengan yang lain. Orang benar itu bijak, dan orang bijak itu selalu suka melakukan yang benar. Dan bacaan kita tadi di dalam ayat 27-28 dikatakan,
Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan jadi sukacita, tapi harapan orang fasik jadi sia-sia. Amsal memiliki keunikan di dalam ayat demi ayatnya, yaitu membandingkan. Membandingkan antara orang benar dengan orang fasik, orang baik dengan orang jahat, orang berhikmat dengan orang yang bodoh, dan berbagai macam lagi pembandingan-pembandingan itu dilakukan. Tentu saja ini merupakan satu pesan yang penting di dalam kata-kata hikmat dalam Amsal. Dan khusus di dalam ayat ke-27 dan 28 tadi, ini berbicara tentang orang benar. Dikatakan orang benar ini identik dengan orang yang takut akan Tuhan. Karena memang kebenaran di dalam Tuhan itu dinyatakan atau dimanifestasikan dalam sebuah sikap yang takut akan Tuhan, di dalam melakukan segala sesuatu, di dalam memikirkan atau mengatakan apapun juga. Dan inilah sebenarnya permulaan hikmat. Permulaan pengetahuan dan pengertian adalah takut akan Tuhan, dan itu yang menjadikan orang menjadi benar. Inilah rahasianya untuk supaya seseorang bisa tetap bersukacita di dalam berharap. Bukankah dikatakan tadi harapan orang benar akan jadi sukacita, tapi harapan orang fasik jadi sia-sia. Waktu dikatakan harapan orang benar akan menjadi sukacita, itu menandakan bahwa pada saat orang benar itu berharap, maka sesungguhnya dia akan beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Tentu saja ini bukan sukacita yang berdasarkan kebohongan atau pura-pura, tapi sukacita yang justru lahir dari kebenaran. Karena dia benar dan hidup benar di dalam Tuhan, dia penuh dengan sukacita. Makanya dikatakan harapan orang benar akan jadi sukacita. Tetapi bukan saja beroleh sukacita, orang benar yang berharap kepada Tuhan itu juga akan penuh dengan sukacita saat berharap atau menantikan Tuhan itu. Atau menantikan jawaban-jawaban doa yang mungkin belum terkabulkan atau penantian yang belum tiba. Dan inilah rahasianya untuk kita bisa bersukacita di dalam pengharapan. Berharap dengan sukacita dan sukacita di dalam berharap. Mengapa orang benar itu harapannya akan jadi sukacita sedangkan orang fasik jadi sia-sia? Karena orang benar, Alkitab mencatat, itu hidup oleh percayanya. Dia bukan hidup dari apa kata orang. Orang benar bukan hidup dari apa yang menjadi pandangan-pandangan orang terhadap dirinya. Tapi orang benar itu akan hidup selalu memandang kepada Tuhan, dan dia hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Ini yang membuat dia menjadi benar. Dan bukankah kalau dikatakan orang benar hidup oleh percayanya, bila kita tidak percaya, berarti sesungguhnya kita tidak bisa menjadi benar. Dan pada saat ini ketika kita diingatkan lagi bahwa orang benar yang takut akan Tuhan itu harapannya akan jadi sukacita, maka inilah sebenarnya kunci untuk supaya kita teguh berharap kepada Tuhan. Dalam menantikan apapun juga, hiduplah dengan benar. Hiduplah dekat dengan Sang Maha Benar terlebih dahulu. Dan hiduplah melakukan hal-hal yang benar dengan cara yang benar agar menjadi kesaksian yang benar buat banyak orang. Inilah yang menyebabkan penantian atau berharap itu menjadi penuh sukacita. Tidak ada lagi duka cita di sana. Tidak ada ratapan di saat menanti. Karena harapan oleh percaya kepada Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Kuncinya adalah percaya kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti. Sehingga pada saat menantikan, kita tidak mengalami duka cita, tapi tetap bersyukur, tetap penuh dengan sukacita, karena kita menantikan Tuhan bersama dengan Tuhan. Kita menantikan jawaban doa dari Tuhan juga bersama dan diiring oleh Tuhan. Inilah kunci dan rahasia untuk tetap bersukacita di dalam menantikan, di dalam berharap, di dalam menunggu apa yang Tuhan akan berikan buat hidup kita. Selamat menanti, selamat berharap dengan penuh sukacita. Tuhan sumber sukacita itu beserta kita. Amin.